Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita melanjutkan materi mata kuliah biostatistik. Pada pekan lalu kita mempelajari tentang uji T untuk sampel yang sifatnya independen, yang tidak ada hubungan antar kedua sampel itu. Maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang uji T untuk sampel yang sifatnya berpasangan. Nanti kita lihat bedanya di mana, dan kita meninjau perbedaannya itu berdasarkan kasus yang kita lihat nanti. Baik, pendahuluannya. Nah, prosedur yang dibahas pada pekan lalu tentang uji T sampel yang independen itu hanya dapat digunakan sesuai nama ujinya, yaitu untuk sampel-sampel sifatnya independen. Artinya tidak ada hubungan antar kedua sampel tersebut. Jadi kelompoknya benar-benar terpisah atau berbeda. Nah, akan tetapi jika kita gunakan prosedur tersebut untuk sampel yang tidak independen, misalnya kita salah menyimpulkan metode pengujian, maka dapat berakibat fatal. Jadi kesimpulan yang akan kita ambil nanti akhirnya juga menjadi salah. Jadi perlu kalian pahami betul-betul sifat kedua sampel untuk GT, apakah mereka saling berhubungan atau tidak ada hubungan sama sekali. Kita lihat contoh kasus. Misalnya dalam satu percobaan yang dirancang untuk mengamati pengaruh dua jenis obat tidur terhadap pemakainya, maka 5 orang pasien dari seorang dokter, dia itu ada mengeluh susah tidur. Maka direkrutlah pasien tersebut tentunya dengan informed consent, berarti sudah memberikan izin, menyetujui surat seperti itu untuk menjadi subjek percobaan dua jenis obat tidur. Maka diambil 5 orang pasien, kemudian diberi kedua jenis obat tidur tersebut. Nah, kemudian pada malam tertentu setiap pasien meminum satu jenis obat tidur. Pada malam lainnya dia minum obat tidur yang jadi dikasih 2 obat. Malam ini dia minum obat A, besok dia minum obat B gitu. Kemudian diukur atau dihitung berapa lama dia tidur. Urutannya tuh diacak, misalnya pasien 1 A dulu, kemudian B. Kemudian bisa jadi kalau pasien kedua B dulu baru A. Jadi diacak, tidak tahu dia minum obat yang mana, tetapi dokternya tahu karena dia yang memberikan obat itu pada kelima pasien tersebut. Kemudian dihitung jumlah atau berapa lama dia tidur, kemudian disajikan dalam tabel. Tabelnya seperti ini. Jadi pasien 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pada obat A sekian jam dia tidur untuk masing-masing pasien. Kemudian obat B sekian jam tidurnya. Kemudian dihitung selisihnya. Berarti A dikurangi B, 7,3 dikurangi 6,8 dapatnya 0,5. Dan seterusnya dihitung selisihnya. Kemudian juga dihitung rata-rata dari masing-masing kelompok ini. Rata-rata obat A, rata-rata obat B, dan rata-rata selisihnya. Kemudian variansnya. Menghitung rata-rata dan varian ini sangat mudah di Excel. Nanti kita belajar di pertemuan secara daring atau sinkronus lewat Google Meet. Bagaimana menghitung rata-rata dari baik dalam satu kolom ataupun dalam satu garis. Juga menghitung variansnya. Itu datanya. Nah, jika kita salah menganalisisnya, jika kita gunakan prosedur pengujian uji T pada sampel yang independen, kan ada 2 hipotesis. Hipotesis nolnya adalah keduanya sama, atau mu A min mu B sama dengan 0, berarti sama, rata-rata populasi A dan B sama. Atau hipotesis keduanya adalah hipotesis satunya atau alternatifnya adalah mu A dikurang mu B tidak sama dengan 0. Tapi dengan asumsi bahwa sampelnya independen. Maka akan diperoleh T hitungnya 0,75 kalau kita gunakan rumus yang kita bahas pekan lalu. Dengan tarif nyatanya kalau kita cek di tabel T dengan T alpha per 2 dengan jumlah DF atau degree of freedom derajat bebasnya ada 8 karena 5 tambah 5 10 dikurangi 2 rumus degree of freedom itu kita sudah bahas pekan lalu. Maka T 0,025 dengan degree of freedom-nya 8 itu 2,3060. Sementara T hitungnya adalah 0,75. Nah, karena 0,75 itu lebih kecil daripada T kritis yang sebesar 2,3060, maka kesimpulannya jika menggunakan uji T yang sampel independen, itu kita simpulkan bahwa
tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan kedua obat tidur tersebut memberikan pengaruh yang tidak sama. Berarti, dengan kata lain, kedua obat tidur tersebut memberikan pengaruh efek tidur yang sama. Karena kita menggunakan asumsi uji T dengan sampel yang sifatnya independen. Akan tetapi, nah ini masalahnya, kita teliti lagi lebih seksama tabel ini. Tadi kesimpulannya adalah kedua obat A dan B itu memberikan efek yang sama atau yaitu ya, karena tidak ada bukti bahwa hasilnya tidak sama. Berarti kan dengan kata lain berarti efeknya sama, jumlah tidurnya sama. Sementara kalau kita perhatikan dengan datanya, kelihatan berbeda. Ya, obat A dan obat B tidak konsisten dengan keadaan data. Kita dapat lihat bahwa obat A itu jamnya selalu lebih lama, ya. Pasien 1 itu dengan obat A 7,3, dengan obat B 6,8, pasien 2 juga 8,5 dengan 7,9. Kita lihat bahwa trennya adalah obat A itu menghasilkan efek tidur yang lebih lama ketimbang obat B. Nah, sementara tadi jika kita gunakan uji T dengan sampel yang sifatnya independen, kesimpulannya adalah obat A itu sama saja dengan obat B. Padahal dari datanya kita bisa teliti bahwa obat A itu menimbulkan hasil yang lebih lama, jam tidurnya ketika dia mengonsumsi obat A dibandingkan dengan obat B. Nah, hal ini terlihat dari nilai selisih A, itu dari selisih kan A dikurang B. Jadi kalau A itu ada yang lebih kecil dari B, maka nilai selisihnya akan negatif. Sementara di sini adalah selalu positif. Maka harusnya kesimpulannya adalah obat A itu memberikan hasil atau membuat efek tidur yang lebih lama atau berbeda dari obat B. Jadi kesimpulan yang tadi, karena kita menggunakan uji T yang sampel independen, itu menjadi salah atau ada error di sana. Salahnya fatal. Kesimpulannya juga menjadi tidak benar. Nah, maka kita teliti akar masalahnya tadi. Di mana salahnya? Nah, kontradiksi itu antara data dengan kesimpulan tadi, datanya bilang berbeda, sementara hasil analisis dengan uji T sampel independennya menyatakan tidak berbeda. Itu karena kita, pada tadi kalau menggunakan uji T sampel independen yang kita bahas pekan lalu, kita salah dalam menentukan statistik uji yang digunakan. Jadi pemilihan statistik uji itu sangat penting. Jadi tidak semua bisa menggunakan satu uji statistik. Kita harus perhatikan betul sifat datanya. Nah, penggunaan yang tadi itu mengasumsikan bahwa kedua sampel tersebut independen, tidak ada hubungan. Padahal kedua sampel itu tidak independen karena satu orang mengkonsumsi dua obat. Berarti kan dua data itu dihasilkan dari satu orang yang sama. Satu orang mengkonsumsi obat A dan obat B. Itu karena dikonsumsi oleh orang yang sama, subjek yang sama, itu tidak digolongkan sebagai independen. Nah, ini ketidakindependenan tersebut karena setiap pasien diamati dua kali ya, karena minum obat A diamati berapa jam dia tidur, kemudian minum obat B juga diamati berapa jam dia tidur. Berarti kan dua kali pengamatan untuk satu individu yang sama. Dengan demikian, pelaksanaan pencocokan tersebut telah menyebabkan terjadinya perpasangan antar kedua sampel. Jadi sampel obat A dan sampel obat B itu berpasangan sebenarnya, karena dikonsumsi oleh individu atau pasien yang sama. Nah, solusinya, karena tadi kita ada kesalahan di sana, maka uji yang digunakan atau analisis yang digunakan adalah uji T sampel berpasangan. Dengan perhitungan T hitungnya sedikit berbeda. T hitung untuk sampel uji T sampel berpasangan adalah D bar dikurangi mu D dibagi SD per akar N. D bar itu adalah rata-rata sampel, menghitungnya adalah seperti biasa menghitung rata-rata, dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi berapa N, berapa jumlah data. Kemudian SD adalah simpangan baku sampel. Rumusnya seperti biasa, SD 1 per N-1, sigma DI itu adalah setiap data dikurangi D bar, yaitu nilai rata-rata sampelnya. Kemudian dikuadratkan, kemudian jumlahkan dibagi N-1. Kita juga bisa dengan rumus lain, seperti ini mirip saja, seperti halnya yang sebelumnya. Jadi bisa gunakan rumus yang kiri atau rumus yang kanan sama-sama untuk menghitung SD.
Kemudian mu D asumsi di sampel T berpasangan juga diasumsikan 0. Nah, itu rata-rata populasi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penentuan hipotesis dan titik kritis. Jadi, di setiap uji dalam statistik, kita harus menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Karena salah menyusun hipotesis, akan salah juga nanti kesimpulannya. Yang pertama, dari tabel yang tadi, tabel pertama, tabel data, D-bar-nya itu 0,4. Nah, bisa kalian cek lagi nanti di tabelnya. Kemudian SD-nya adalah akar 0,01. Akar dari 0,01 adalah 0,1. Nah, hipotesisnya adalah H0-nya itu mu D sama dengan 0. H alternatifnya atau H1-nya adalah mu D tidak sama dengan 0. Nah, derajat bebasnya, N-nya tadi adalah 5, dikurangi 1 maka dapatnya 4. Kemudian alfa standar itu memang paling sering kita gunakan adalah alfa 0,05. Tapi jangan lupa ini berarti ujinya sifatnya dua arah. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Bu Nani apa beda pengujian dalam statistik, apa itu ujian dua arah, apa pengujian dengan satu arah. Nah, dalam konsep ini adalah pengujian adalah dua arah, maka alfanya dibagi 2. Maka untuk menentukan T kritisnya adalah T alfa 0,05 ini dibagi 2 dulu. 0,05 dibagi 2 dapatnya 0,025. Kemudian dengan DF atau degree of freedom atau derajat bebasnya adalah 4. Maka berdasarkan tabel, dapatkan 2,7765. Ini T kritisnya. Jadi membaca tabel semoga tidak ada yang tidak paham lagi. Nanti kita bahas. Nanti saya cek coba periksa di pertemuan di Google Meet. Jadi jangan sampai lagi tidak paham cara membaca tabel baik T maupun uji-uji yang lainnya. Nah, tadi T kritis, kemudian kita menentukan nilai T hitungnya. T hitungnya sebagaimana rumusnya tadi, D bar min mu D dibagi SD per akar N. D bar tadi, depannya 0,4, mu D-nya asumsinya 0, kemudian SD-nya tadi 0,1, dibagi akar dari N. N-nya tadi jumlah data pasien ada 5, kemudian dapatlah T hitungnya sebesar 11,1803. Nah, sementara tadi T kritisnya sekitar 2,7 ya di slide sebelumnya. Maka karena nilai T hitung jauh lebih besar dari nilai kritisnya tadi, 11 itu jauh lebih besar daripada 2,7, maka dapat disimpulkan bahwa kedua jenis obat tidur tersebut memberikan pengaruh yang berbeda terhadap rata-rata jumlah jam tidur pemakainya. Kesimpulan ini berbeda dengan kesalahan yang tadi, karena kita salah menganalisis dengan malah justru dengan uji T sampel independen yang menyimpulkan itu tidak berbeda, padahal dia sampelnya sampelnya tidak independen atau berpasangan, maka harus digunakan dengan uji T yang juga sampelnya berpasangan. Rumusnya sedikit berbeda, maka kesimpulan juga berbeda bahwa obat A dan obat B itu memberikan pengaruh yang berbeda terhadap rata-rata jumlah jam tidur pemakainya. Jadi, pemilihan uji itu sangat krusial di dalam statistik, jangan sampai salah memilih uji yang kita gunakan. Ini untuk contoh pertama, dengan manual. Ya, seperti biasa kita harus paham dulu perhitungan manualnya, kemudian kita gunakan dengan Excel juga, kemudian di pertemuan Google Meet nanti kita gunakan SPSS sebagai alat bantu yang lebih mutakhir. Ini mirip seperti yang uji T sampel independen. Dengan mengklik data di kanan di Excel, di fitur Excel di atas itu, kemudian pilih data analisis di sebelah kanan biasanya, kanan atas. Kalau kemarin kita memilihnya t-test to sample assuming equal variance, itu untuk yang sampel independen. Sementara untuk yang sampel berpasangan, yang dipilih adalah t-test pair to sample for mean, seperti dua sampel yang berpasangan untuk menguji rata-ratanya. Means itu rata-rata. Jadi kita uji T untuk menguji dua sampel yang berpasangan. Pair itu artinya berpasangan. Lalu klik OK di kanan sini. Kemudian muncul dia, kemudian jangan lupa diketik data-datanya. Ada obat A, ada obat B. Kalau mau ketik selisih juga silakan, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Kemudian di blok A, ini ya, variable one range itu berarti klik panah ke atas, kemudian di blok obat A dengan datanya, kemudian
variabel 2 range, kemudian klik panah juga, kemudian blok obat B dengan data-datanya, kemudian enter. Jangan lupa dicentang bagian label, kemudian outputnya kita di sel yang sama saja atau di sheet yang sama. Jadi klik output optionnya adalah di output range, klik agar menjadi hitam di output range, kemudian klik panah atas, kemudian pilih di sel agak ke kanan. Ini sebagai contoh saya menggunakan G2. Kalau kita klik di sel di G2 maka akan muncul di sini tulisannya ada $G $2. Kemudian oke. Hasilnya adalah seperti ini. Mirip seperti yang tadi manual. T hitungnya adalah 11,18 sekian. Dengan T kritikal atau sesuai T tabel tadi juga sekitar 2,7. Maka kesimpulannya sama seperti manual tadi. Karena T hitung lebih besar daripada T kritis, maka dapat disimpulkan obat A ini memberikan pengaruh terhadap jumlah jam tidur lebih atau berbeda dari obat B. Gitu ya. Jadi Excel akan selalu sama seperti halnya perhitungan manual. Jadi uji-uji dalam seperti itu sederhana ketika kita masukkan data kemudian kita run, tapi yang paling penting adalah esensinya adalah mahasiswa harus paham konsepnya. Dengan konsep data begini, gunakan yang uji yang mana. Jangan sampai salah seperti yang tadi contoh-contoh yang tadi di awal. Karena salah memilih uji, maka akan salah juga kesimpulannya. Maka akan penelitiannya atau ujinya menjadi tidak valid lagi. Ada tugas seperti biasa untuk melatih kemampuan mahasiswa. Yang pertama, lakukan perhitungan yang tadi, yang kita bahas. Di laptop kalian masing-masing, nanti kita coba cek apakah sudah melakukan dan hasilnya sama. Kalau ada yang salah, akan kita cari di mana salahnya. Silakan lakukan perhitungan dengan data yang sama seperti yang tadi. Kemudian baik manual maupun Excel-nya kalian lakukan perhitungan. Kemudian ada tugas kedua agar kalian lebih paham. Soalnya seperti ini. Seorang ahli farmasi ingin menguji efektivitas suatu formula baru obat yang diduganya atau asumsinya adalah lebih baik daripada obat yang lama. Caranya itu menduganya adalah membandingkan kadar gula darah 9 responden sebelum dan setelah meminum obat tersebut. Jadi dicek penurunannya. Seberapa turun kadar gula darah setelah meminum obat lama dan obat baru. Datanya ada di samping. Ada 9 pasien. Kemudian penurunannya untuk formula baru yang kiri, formula lama yang kanan. Ini datanya, ada 9 data. Untuk masing-masing kelompok. Nah, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, berarti H0 adalah begini. Kemudian hipotesis HA atau H1-nya adalah begini. Jadi kalian harus bisa belajar bagaimana merumuskan hipotesis 0 dan alternatifnya. Kemudian, setelah menentukan H0 dan H1, kemudian kalian gunakan taraf nyata alfa 0,05, harusnya alfa ya. Alfa 0,05, kemudian diuji. Nah, kalian menentukan apakah dengan T independen atau T berpasangan. Bagaimana yang sudah kita bahas tadi. Pemilihan uji itu sangat krusial di dalam statistik. Kalian uji, kemudian kalian simpulkan berdasarkan jika T-nya sekian, maka kesimpulannya begini. Jika T-nya sekian, maka kesimpulan segini. Nanti kita bahas sekalian dengan pertemuan dari Google Meet. Kalau salah tidak masalah, yang penting kalian sudah belajar, berusaha mengerjakan. Jadi konsep dalam belajar adalah coba dulu kerjakan. Jika ada kebingungan silahkan tanya, tetapi bukan tanya jawabannya, tanya bagaimana cara mengerjakannya. Bagi yang sudah paham bisa mengajari temannya, ingat ajari caranya, bukan memberitahu jawabannya. Karena itu justru menjebak atau ya tidak baik bagi perkembangan rekannya sendiri jika kalian langsung memberitahu jawabannya. Baik, silakan dikerjakan tugasnya. Kita bahas di pertemuan online sesuai jadwal di masing-masing kelas. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa Japri atau di Google Classroom. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini, sampai ketemu di pertemuan Google Meet dan pertemuan di pekan depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.